Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-215. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ken Dedes berhenti sejenak, tetapi wajahnya masih tetap tengadah dan bibirnya menjadi gemetar. Dan kata-kata yang meluncur lewat bibirnya menjadi gemetar pula. Hamba minta maaf tuanku, tetapi dengan demikian hamba tahu bahwa tuanku ternyata tidak menerima hamba seluruhnya dalam keadaan hamba. Tuanku hanya ingin melihat hamba tertawa dan bergembira. Tuanku hanya ingin melihat hamba dapat menyenangkan hati aku. Tetapi tuanku tidak ingin melihat apabila hamba sedang dalam keadaan seperti ini. Ken Dedes berhenti sejenak dan kata-katanya menjadi semakin bergetar. Tetapi tuanku, seharusnya hamba tidak perlu mengatakannya atau lebih-lebih lagi mengajari tuanku bahwa demikianlah hamba seutuhnya. Di dalam diri hamba tersimpan suka dan duka, tawa dan air mata. Hamba tidak dapat menyembunyikannya sebelah daripadanya. Sekali-sekali hamba tertawa dan sekali-sekali hamba menangis di dalam pengaruh keadaan yang berbeda-beda. Ken Dedes tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Tiba-tiba dadanya menjadi sesak dan nafasnya seolah tersumbat di kerongkongan. Sejenak ia diam membeku. Namun kemudian seperti sebuah bendungan yang pecah tertimpa banjir bandang, maka meledaklah tangis permaisuri itu. Tangis yang masih belum tuntas, tetapi terpaksa ditahankannya, yang kemudian tanpa dapat dikendalikan lagi membanjir dengan derasnya. Aku Tunggul Ametung kini berdiri mematung. Terasa dadanya akan pecah oleh perasaannya yang bergolak dengan dahsyatnya. Tetapi ia sudah tidak kuasa lagi untuk berkata sepatah kata pun. Ia tidak dapat mengucapkan perasaannya yang bergelora. Aku itu berdiri tegak seperti tiang-tiang yang mati. Sejenak mereka terbenam dalam keadaan masing-masing. Ken Dedes menangis sepuas-puasnya. Dan aku Tunggul Ametung berdiri membeku. Hanya kadang-kadang saja aku mencoba melepaskan ketegangan yang menyesak di dadanya dengan berjalan hilir mudik di dalam bilik itu. Namun sejenak kemudian ia telah berdiri lagi di tempatnya. Tetapi aku tidak dapat membiarkan dirinya ditelan oleh kegelisahan yang membuatnya pening. Ketika tangis Ken Dedes sudah mereda, maka aku itu tiba-tiba berkata, "Baiklah Ken Dedes, aku akan menyiapkan prajurit. Aku akan menangkap Kepu Sindet di sarangnya. Aku tidak dapat membiarkan keadaan ini berlarut-larut. Aku tidak dapat melihat kau menangis setiap saat. Kepalaku akan menjadi pecah karenanya. Lebih baik aku turun ke medan perang daripada aku berada terus-menerus dalam keadaan ini." Ken Dedes terkejut mendengar kata-kata itu. Ketika ia menengadahkan kepalanya, ia melihat aku itu melangkah pergi. Namun ia masih mendengar aku itu berkata, "Besok aku akan membawa orang-orang terkuat. Tidak terlalu banyak, tidak lebih dari 10 orang. Termasuk Witantra, dan mungkin aku akan mengambil Ken Arok dari Padang Karautan untuk pergi bersamaku ke Kemundungan." Tuanku, aku tidak bermaksud demikian. Aku tidak tahu maksudmu sebenarnya.
Kau tidak berkata apapun tentang sesuatu yang sebaiknya aku lakukan. Aku harus memilih caraku sendiri. Mungkin cara itu tidak seperti yang kau ingini, tetapi besok aku akan pergi. Cara ini adalah cara yang sebaik-baiknya bagiku. Apakah aku akan berhasil atau tidak, itu bukan soal lagi bagiku. Tuanku. Tetapi Ken Dedes tidak sempat mencegahnya. Aku Tunggul Amatung telah hilang di balik pintu. Dengan tergesa-gesa aku itu memerintahkan seorang prajurit untuk memanggil orang-orang terpenting, termasuk senopati pengawal istana, Witantra. Sekarang semua harus menghadap. Perintah aku. Prajurit itu termangu-mangu sejenak. Hari telah terlampau jauh malam. Namun prajurit itu terkejut ketika aku membentaknya. Pergi! Pergi cepat! Apakah yang kau tunggu lagi? Apakah kau menunggu matahari terbit? Atau kau menunggu aku memenggal lehermu? Ampun tuanku. Sembah prajurit itu yang kemudian dengan tergesa-gesa pula pergi meninggalkan Tunggul Ametung seorang diri dalam kekesalan yang hampir-hampir memecahkan dadanya. Namun sebelum prajurit itu hilang, tiba-tiba Akuwu itu berteriak lagi. Hei, kemari kau! Prajurit itu menjadi cemas. Apakah Akuwu sudah menjadi sedemikian marahnya sehingga ia harus mengalami perlakuan yang tidak diingininya? Tetapi prajurit itu tertegun ketika ia mendengar Akuwu Tunggul Ametung berteriak. Cepat! Panggil dahulu Daksina. Ia harus datang kemari dengan Kakawin Bratayuda. Prajurit itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi justru ia tidak segera pergi. Namun alangkah terkejutnya prajurit itu ketika tiba-tiba saja sebuah mangkuk tanah telah menghantam lututnya. Sekejap kemudian mangkuk itu pun terjatuh di lantai, pecah berserakan. Prajurit itu hampir-hampir saja terjatuh. Betapa sakit lututnya yang terkena mangkuk yang dilemparkan oleh Akuwu Tunggul Ametung itu. Tetapi dengan sigapnya prajurit itu meloncat turun ke halaman. Ia sadar apabila ia terlambat lagi, mangkuk berikutnya akan menyambar ke kepalanya. Ketika ia telah turun ke halaman, baru terasa bahwa lutut itu tidak mampu dipergunakannya dengan wajar. Karena itu, maka ia berlari-lari menyeret sebelah kakinya sambil mengumpat tidak habis-habisnya di dalam hati. Kejengkelan prajurit itu dibawanya sampai ke muka pintu bilik Daksina. Diketuknya pintu itu sekuat tenaganya sehingga seisi bilik itu terkejut. Siapa? Terdengar suara Daksina. Cepat bangun pemalas, aku memanggilmu. Bawalah Kakawin Bratayuda. Hari sudah hampir pagi, jawab Daksina sambil menguap. Cepat, aku lempar lututmu dengan mangkuk. Kalau kau tidak segera berangkat, aku menunggumu. Atau kau ingin aku datang kemari sambil membawa pedangnya untuk memenggal lehermu? Apakah aku sedang marah? Mungkin, tetapi cepat, cepatlah. Prajurit yang marah itu berteriak, tetapi ia mendengar Daksina tertawa di dalam biliknya. Hahaha, baik, baik, katanya. Kau mentertawakan aku? Geram prajurit itu. Awas, aku pukul kepalamu sampai retak. Lakukanlah, jawab Daksina. Tetapi dengan demikian, aku tidak dapat menghadap Akuwu malam ini. Dan kaulah yang menyebabkan. Anak gila. Ayo cepat keluar. Sejenak kemudian Daksina membuka pintu biliknya sambil menjinjing sebuah kitab rontal yang tebal dilapisi dengan sehelai kulit. Sebelum prajurit itu berkata sepatah kata pun, Daksina sudah berlari melintasi halaman menuju ke bilik Akuwu Tunggul Ametung. Untunglah kitab rontal ini aku simpan di rumahku, berkata anak itu di dalam hatinya, sehingga aku tidak perlu mencari di bilik penyimpanan.
Prajurit itu masih berdiri dengan mulut ternganga. Ia terkejut ketika ia mendengar derak pintu itu ditutup dari dalam. Namun segera ia meloncat dan menyeret sebelah kakinya ke gardunya itu. Aku harus menghubungi beberapa orang senopati terpenting malam ini juga. Beberapa orang perwira dan pemimpin prajurit pilihan menjadi terkejut ketika rumah-rumah mereka diketuk oleh beberapa orang prajurit. Sebagian dari mereka masih belum tidur kembali setelah mereka terbangun karena beberapa orang menjadi ribut oleh api yang menyala di kejauhan yang ternyata telah membakar rumah Jajar yang gemuk itu. Tetapi para perwira dan pemimpin prajurit pilihan itu menyangka bahwa yang terjadi hanyalah sekedar kecelakaan. Mereka menyangka bahwa seseorang yang kurang berhati-hati atas api pelita yang mereka pasang sehingga menyentuh dinding dan membakar rumah mereka. Namun naluri mereka sebagai seorang prajurit segera dapat menghubungkan kebakaran yang baru saja terjadi dengan ketukan yang tergesa-gesa di pintu-pintu mereka. "Siapa di luar?" bertanya seorang perwira yang pintu rumahnya diketuk oleh seorang prajurit. "Aku, prajurit yang mengemban perintah tuanku, Aku Tunggul Ametung." Dada perwira itu menjadi berdebar-debar. Yang pertama-tama dilakukan adalah menyisipkan kerisnya di lambungnya itu. Perlahan-lahan ia berjalan keluar biliknya dan berkata kepada istrinya, "Tidak apa-apa, tenanglah. Di luar ada 2 orang perunda." Tetapi istri perwira itu menjadi cemas dan berbisik, "Hati-hatilah, Kakang." Perwira itu tersenyum, namun tangannya telah mendorong hulu kerisnya ke dadanya. Ketika dengan hati-hati ia membuka pintu, maka ia melihat 2 bayangan berdiri di pendopo rumahnya dan 2 orang lagi di halaman. "Aku Ki Lurah." Prajurit yang berdiri di pendopo itu berdesis. "Oh." Perwira itu menarik nafas. "Ada apa?" "Ki Lurah dipanggil oleh tuanku Aku Tunggul Ametung." "Kapan?" "Sekarang." "Sekarang?" Prajurit itu mengangguk sambil menjawab, "Iya." Perwira itu menarik nafas dalam-dalam. Ia kenal betul tabiat Aku Tunggul Ametung. Karena itu maka ia tidak membantah. Sambil mengerutkan dahinya ia menjawab pula, "Aku akan menghadap." "Baiklah, aku mohon diri." Prajurit itu segera turun dari pendopo diikuti oleh seorang peronda di rumah perwira itu. Kemudian bersama seorang temannya yang berdiri di halaman segera minta diri kepada para peronda untuk meneruskan perjalanan mereka. Diregol mereka mengambil kuda-kuda mereka dan sejenak kemudian terdengar gemertak di sepanjang jalan berbatu. "Kenapa Kakang harus menghadap di malam begini?" Perwira itu menggeleng, namun ia menjawab, "Mungkin ada hubungannya dengan kebakaran itu, tetapi entahlah, demikianlah kebiasaan Aku Tunggul Ametung. Ia berbuat apa saja yang diingini pada suatu saat tanpa mempertimbangkan masalah-masalah lain." Sebagai seorang istri prajurit, maka istri perwira itu pun melepaskan suaminya dengan hati yang berdebar-debar. Tetapi sedikit banyak ia pernah mendengar tabiat Aku Tunggul Ametung itu. Memang kadang-kadang suaminya harus menghadap pada saat-saat yang tidak wajar seperti saat ini. Tetapi pada saat fajar menyingsing, suaminya itu sudah pulang tanpa mendapat perintah apapun. Mungkin malam ini Aku tidak dapat tidur, sehingga ia memerlukan kawan untuk berbicara. Di rumah yang lain, rumah Witantra, suasana yang demikian itu telah terjadi pula. Dengan hati yang bertanya-tanya, istri Witantra melepaskan suaminya sampai di tangga pendopo. Ia sadar bahwa suaminya adalah senopati pengawal yang paling dipercaya. Setiap saat,
suaminya diperlukan. Ketika Witantra telah hilang di balik regol rumahnya, di atas punggung kuda yang berlari kencang, maka terdengar suara lembut di belakang istri perwira itu, suara adik perempuannya. Sejak gadis padesan itu tinggal di istana, jarang-jarang hal serupa ini terjadi. Tetapi kini tiba-tiba hal ini terulang seperti pada saat-saat gadis desa yang cengeng itu belum tinggal di istana. Ah, desah istri Witantra. Kau terlampau lancang dengan kata-katamu, Umang. Ken Umang tertawa, tetapi ia tidak menyahut. Dengan langkahnya yang cekatan ia berjalan meninggalkan kakak perempuannya. Ketika ia hampir sampai di muka pintu, terdengar suara tertawanya berkepanjangan. Hei, Ken Umang, apakah kau sudah kepanjingan setan? Suara tertawamu terlampau menakutkan. Ken Umang berhenti sejenak. Ketika ia berpaling dilihatnya kakaknya berdiri membeku di tempatnya. Apakah suaraku telah berubah? Bertanya Ken Umang itu masih di antara deret tertawanya. Istri Witantra tidak segera menjawab. Dalam remang-remang cahaya pelita yang redup di kegelapan malam itu, ia hanya melihat sosok tubuh adiknya, seorang gadis yang baru saja meningkat dewasa, seorang gadis yang bertubuh ramping, lincah dan cantik, tetapi dalam kegelapan malam yang tampak hanyalah sebuah bayangan hitam. Wajah gadis itu pun seolah-olah menjadi hitam pekat. Terasa bulu-bulu tengkuk Nyai Witantra meremang, tetapi dipaksanya perasaannya untuk tunduk kepada nalarnya. Gadis itu adalah adiknya. Perlahan-lahan ia melangkah maju, dipaksanya dirinya untuk mendekat. Tetapi sebelum Nyai Witantra itu dekat benar dengan adiknya, maka Ken Umang telah memutar tubuhnya dan melangkah masuk ke dalam rumah. Ketika sinar pelita yang cukup terang jatuh di wajah gadis itu, maka Nyai Witantra menarik nafas dalam-dalam. Wajah itu sama sekali tidak berubah. Sementara itu di istana Tumapel, Aku Tunggul Ametung dengan gelisahnya menunggu para senopati yang dipanggilnya. Hampir-hampir ia tidak sabar menunggu mereka satu demi satu berdatangan. Sedang di sudut bilik Daksina yang terkantuk-kantuk sama sekali tidak diajukannya. Ketika para perwira kemudian telah lengkap terkumpul, maka aku sama sekali tidak membawa mereka untuk berbincang. Yang dilakukan hanyalah mengucapkan perintah, hanya beberapa kata. Besok, pada saat matahari terbit, kalian harus sudah berada di halaman ini, lengkap dalam kesiagaan tempur. Kita akan pergi ke Kemundungan untuk menangkap iblis yang bernama Kepusindat. Para perwira itu mengerutkan keningnya. Sebagian besar dari mereka memang pernah mendengar nama Kepusindat. Bahkan sebagian lagi telah dapat mengetahui pula sampai di mana kesaktian orang yang buas itu. Witantra yang duduk di antara para perwira itu mengerutkan keningnya. Ia menyadari benar-benar siapakah yang sedang mereka hadapi. Kepusindat adalah orang yang memiliki ilmu setingkat dengan gurunya. Tetapi Kepusindat mempunyai sifat-sifat iblis yang mengerikan. Ketika para perwira tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, maka Aku Tunggul Ametung bertanya lantang. Kenapa kalian diam saja dan menjadi pucat? Apakah kalian takut, hei? Para perwira itu menarik nafas dalam-dalam. Pertanyaan itu terasa menggelitik hati. Seandainya bukan Aku Tunggul Ametung yang mengucapkannya, maka akan dapat menimbulkan salah paham di antara mereka. Tetapi mereka telah mengenal betul tabiat dan sifat-sifat dari Aku Tumapel itu, sehingga pertanyaan itu sama sekali tidak mereka telan bulat-bulat. Kita bersama-sama akan berangkat besok.
Kita tidak perlu membawa prajurit-prajurit. Tidak ada gunanya. Sekali lagi para perwira saling berpandangan. Hampir tidak pernah terjadi bahwa dalam suatu tindakan atas seseorang atau segerombolan, aku membawa begitu banyak perwira tanpa prajurit dari tingkat yang lebih rendah. Kita berangkat 12 orang, berkata aku itu kemudian. Para perwira masih belum menjawab dan mereka mendengar aku Tunggul Ametung meneruskan. Hanya sebagian kecil saja yang akan tinggal di Istana Tumapel untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Sisa dari 12 orang itu. Para perwira itu masih terdiam dan aku berkata pula, "Nah, apakah kalian telah mendengar?" Hampir bersamaan para perwira itu menyahut, "Hamba tuanku." "Bagus, kalian tidak perlu takut. Kita tidak berhadapan dengan sebuah gerombolan dengan ratusan anak buahnya. Menurut pendengaranku, Kebo Sindet adalah seorang penjahat yang berbuat seorang diri. Sebanyak-banyaknya 2 atau 3 orang. Karena itu kita tidak perlu membawa pasukan." Sejenak para perwira saling berpandangan. Lalu salah seorang dari mereka, Witantra, mencoba memberanikan diri berkata, "Hamba tuanku, kita tidak tahu pasti siapakah yang berada di sekeliling Kebo Sindet. Hamba pernah mengalami dalam perjumpaan hamba di perjalanan ke Panawijen pada saat hamba mengantarkan Tuan Putri Kendedes dengan seorang yang bernama Empu Soto. Ternyata Empu Soto mempunyai pengikut dalam jumlah yang cukup banyak." Para perwira itu terkejut ketika tiba-tiba saja aku memotong kata-kata Witantra sambil berteriak, "Hei, aku tidak berbicara tentang Empu Soto. Aku berbicara tentang Kebo Sindet. Kau dengar?" Seandainya mereka belum tahu sifat dan tabiat aku Tunggul Ametung, maka mereka pasti akan terbungkam. Tetapi Witantra yang sudah mengenal betul akan aku punya itu menjawab, "Ampun tuanku, hamba hanya ingin memberikan perbandingan. Mungkin Kebo Sindet juga mempunyai pengikut-pengikut yang tidak kita ketahui, seperti Empu Soto pada waktu itu." "Jadi kau takut, Ampun aku, hamba tidak pernah berpikir tentang hamba sendiri apabila hamba harus mengikuti tuanku kemanapun. Tetapi hamba berpikir tentang tuanku, keselamatan tuanku." "Aku bukan pengecut cengeng Witantra. Kalau kalian tidak berani, biar aku berangkat sendiri." "Tidak tuanku, bukan maksud hamba mengatakan bahwa tuanku menjadi takut dan cemas. Tetapi justru tuanku memiliki keberanian yang tidak kami mengerti. Dengan demikian, menurut nalar kami, maka tuanku agaknya terlampau berani. Kami hanya memikirkan bahaya yang dapat mengancam tuanku, meskipun tuanku sendiri sama sekali tidak takut menghadapi apapun." "Jadi menurut pertimbanganmu, aku harus mengerahkan seluruh pasukan Tumapel, prajurit dari segala kesatuan?" "Ampun tuanku, bukan begitu. Tetapi hamba ingin keselamatan tuanku benar-benar terjamin. Hamba berbicara sebagai senopati pasukan pengawal tuanku." "Setan kau Witantra, kau memang seorang pengecut. Bawalah besok pasukan sesukamu menurut pertimbanganmu. Tetapi aku akan memilih 12 orang di antara kalian. Yang lain harus tinggal di istana. Tanggung jawab ada pada kalian. Kalian akan menunggu perintah dari permaisuriku. Mengerti?" Hampir bersama para perwira itu mengangguk dan menjawab, "Hamba tuanku." "Sekarang pergilah," berkata aku Tunggul Ametung. Lalu disebutkan 12 nama di antara para perwira yang akan dibawanya besok ke Kemundungan. Sedang yang lain harus tinggal di Tumapel untuk mengawasi keadaan pemerintahan sehari-hari di samping para pemimpin pemerintahan. Tetapi sebelum para perwira itu beranjak dari tempatnya, aku itu berkata, "Kita akan singgah di Padang Karautan. Ken Arok dan Kebo Ijo akan aku bawa pula." Para perwira itu mengangguk-angguk
Tetapi mereka tidak menjawab. Yang kemudian mereka dengar adalah Aku itu berteriak, "Sekarang pergi, pergi, kalian boleh pergi." Dengan tergesa-gesa, para perwira itu pulang ke rumahnya masing-masing. Apalagi mereka yang harus mengikuti perjalanan Aku Tunggul Ametung besok. Mereka harus segera berkemas dan menyiapkan perlengkapan perang mereka. Sisa malam itu sama sekali sudah tidak dapat mereka pergunakan lagi untuk melanjutkan mimpi mereka. Istri-istri mereka pun ikut pula menjadi sibuk. Mereka menyiapkan perlengkapan suaminya dan menyiapkan makan pagi. Sebagian dari mereka menjadi berdebar-debar karena suami-suami mereka mengatakan siapa yang akan dihadapinya sekarang. Meskipun istri-istri prajurit itu telah terbiasa ditinggal oleh suaminya untuk melakukan tugas yang berbahaya, untuk pergi berperang, namun sebenarnya di hati mereka pun masih juga selalu diliputi oleh kecemasan. Setiap suaminya mempersiapkan diri mereka dengan alat-alat perangnya, pedang di lambung atau keris di punggung, maka jantung mereka pun menjadi semakin cepat berdetak. Meskipun mereka sadar bahwa suami-suami mereka adalah seorang prajurit, tetapi sebenarnya mereka lebih senang apabila suami mereka tidak pergi berperang. Mereka lebih senang apabila suami-suami mereka ada di antara keluarganya, menimang bayinya, dan bermain-main dengan anak-anaknya yang lebih besar. Tetapi kali ini, suami-suami mereka itu harus pergi meninggalkan keluarga masing-masing. Mereka kali ini akan menemui seorang yang namanya cukup mendebarkan jantung. Kepu Sindet. Berbeda dengan para perwira itu, Witantra tidak hanya sekedar mengurusi dirinya sendiri. Ia masih harus menyiapkan sepasukan pengawal pilihan. Tidak terlampau banyak, hanya 10 orang. Tetapi yang 10 orang itu adalah pengawal-pengawal utama Istana Tumapel. Pengawal-pengawal yang paling dipercaya oleh Witantra untuk menjaga keselamatan Aku Tunggul Ametung. Meskipun yang 10 orang itu bagi Tunggul Ametung masih belum lebih berarti dari senjatanya yang dahsyat itu. Tetapi Witantra telah berbuat sesuai dengan tugasnya. Ia tidak mau lengah lagi karena dorongan perasaan. Ia tidak tahu benar berapa jumlah orang-orang yang berada di bawah pengaruh Kepu Sindet. Meskipun ia memang pernah mendengar bahwa semula Kepu Sindet hanya bergerak berdua saja dengan adiknya, Wongsa Rimpat. Tetapi berita terakhir yang sampai padanya adalah Wongsa Rimpat telah mati. Dan kini Kepu Sindet berkawan dengan kuda sempana. Pada saat yang dikehendaki oleh Aku Tunggul Ametung, maka para perwira sudah berkumpul di halaman istana. Mereka telah siap dalam kesiagaan tertinggi. Senjata-senjata mereka bergantungan di lambung, dan pusaka-pusaka sifat kandil mereka masing-masing tidak pula ketinggalan. Di sudut halaman itu telah bersiap pula 10 orang prajurit pilihan, pengawal istana. Mereka adalah orang-orang yang paling setia akan tugasnya, yang tidak pernah menilai hidup mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang mengabdikan dirinya kepada tugasnya sampai pengorbanan yang terakhir. Di samping mereka, maka mereka akan mendapat tambahan kawan lagi di Padang Karautan, Ken Arok, dan Kepu Ijo. Dengan demikian, maka pasukan kecil itu merupakan sekelompok orang-orang yang pilih tanding, sehingga Aku Tunggul Ametung yang melihat kesiapan orang-orangnya itu berkata di dalam hati, "Jangankan seorang Kepu Sindet, 10 Kepu Sindet akan disapu oleh pasukan kecilku ini." Ketika pasukan itu kemudian berangkat, Permaisuri Tumapel berdiri di atas tangga paseban depan. Dipandanginya debu yang melontar dari belakang kaki-kaki kuda yang berlari kencang.
menyusup keluar regol dan hilang di balik dinding dalam istana. Ken Dedes menarik nafas dalam-dalam. Ia pun sebenarnya menjadi berdebar-debar, seperti setiap istri prajurit yang ikut di dalam rombongan kecil itu. Sebenarnya Ken Dedes pun dirayapi oleh kecemasan tentang keselamatan suaminya. Meskipun setiap kali ia mencoba menghibur diri bahwa kekuatan pasukan suaminya itu jauh berlipat ganda dari kekuatan lawannya, namun ia tidak dapat menyembunyikan kegelisahannya. Tetapi selain kegelisahan yang bergetar di dalam dadanya, Ken Dedes merasakan sesuatu yang aneh pula di dalam hatinya. Ia tidak merasakan kesungguhan pada sikap Aku Tunggul Ametung. Apa yang dilakukan ini adalah semata-mata didorong oleh kemarahannya, bukan karena keinginannya yang tulus untuk melepaskan Mahisa Agni. Betapapun Ken Dedes mencoba menghilangkan perasaan itu, namun semakin lama justru semakin mencekam hatinya. Bahkan kekecewaannya terhadap Aku Tunggul Ametung serasa semakin lama semakin tebal membalut jantungnya. Bagi Ken Dedes, Aku Tunggul Ametung adalah seorang yang meledak-ledak, seorang yang memandang setiap persoalan dari seginya sendiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.